Baik, selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya, Safitri Cetewati. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Nah, di sini RPP ini dibuat dalam satuan SMA dengan mata pelajaran kimia untuk kelas 10 semester 2 dengan materi pokok yaitu tata nama senyawa kimia dan dengan alokasi waktu pembelajaran satu kali pertemuan selama 2 kali 45 menit. Nah, adapun kompetensi inti yang digunakan yaitu untuk KI 1 dan KI 2-nya menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dan mensyukuri karunia-Nya, berperilaku disiplin, jujur, aktif, responsif, santun, bertanggung jawab, dan bekerja sama. Lalu untuk KI 3 memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan dengan rasa ingin tahunya mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Nah, untuk KI 4-nya yaitu mengolah, menalar, menyaji, dan menciptakan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan juga mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuannya. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya yaitu untuk KD dari KI 3 yaitu pada KD 3.10 yaitu menerapkan aturan IUPAC untuk penamaan senyawa anorganik dan organik sederhana dengan indikator atau IPK 3.10.1 menjelaskan penamaan tata nama senyawa kovalen biner menurut aturan IUPAC, menjelaskan penamaan tata nama senyawa kovalen poliatomik menurut aturan IUPAC, menjelaskan penamaan tata nama senyawa anorganik dan organik sederhana menurut aturan IUPAC, dan untuk KD 4.10-nya menalar aturan IUPAC dalam penamaan senyawa anorganik dan organik sederhana. Dengan IPK, menentukan nama beberapa senyawa anorganik sederhana sesuai aturan IUPAC, menentukan nama beberapa senyawa organik sesuai dengan aturan IUPAC. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu melalui diskusi, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan penamaan tata nama senyawa kovalen biner menurut aturan IUPAC. Melalui diskusi, peserta didik dapat menjelaskan penamaan tata nama senyawa kovalen poliatomik menurut aturan IUPAC. Melalui diskusi, peserta didik dapat menjelaskan penamaan tata nama senyawa anorganik dan organik sederhana menurut aturan IUPAC. Dan yang terakhir yaitu melalui diskusi, peserta didik dapat menentukan nama beberapa senyawa sesuai dengan aturan IUPAC. Adapun materi pembelajarannya yaitu dengan bagian pengetahuan faktual, yaitu tata nama senyawa biner, tata nama senyawa poliatomik, bilangan oksidasi unsur dalam suatu senyawa, unsur logam dan non-logam, serta kation dan anionnya. Lalu untuk pengetahuan konseptualnya itu bisa kalian lihat pada slide ini. Senyawa biner merupakan senyawa yang hanya terdiri dari dua jenis atom. Senyawa poliatomik merupakan senyawa yang tersusun oleh lebih dari dua jenis atom. Bilangan oksidasi atau biloks adalah bilangan yang menyatakan banyaknya elektron yang telah dilepas atau diterima oleh suatu atom dalam suatu senyawa. Kation merupakan ion yang memiliki muatan positif, dan anion merupakan ion yang memiliki aturan negatif. Lalu untuk pengetahuan proseduralnya, di sini diawali dengan mencari dan mengumpulkan informasi terkait penamaan tata nama senyawa kovalen biner, poliatomik, dan organik sederhana menurut aturan IUPAC. Lalu tahap yang kedua yaitu menanya terkait atau mengenai informasi yang belum dimengerti dengan jelas mengenai penamaan tata nama senyawa kovalen biner, poliatomik, dan organik sederhana menurut aturan IUPAC. Lalu
Yang ketiga, merumuskan masalah investigasi serta hipotesis mengenai penamaan tata nama senyawa kovalen biner poliatomik organik sederhana menurut aturan IPEC. Lalu dilanjutkan dengan menentukan variabel bebas, terikat, dan kontrolnya dari hipotesis yang telah dibuat. Kemudian merancang dan mengumpulkan data secara teliti, rinci, untuk membuktikan hipotesis yang telah dirancang, dan menyimpulkan serta mengomunikasikan hasil dari diskusinya di depan kelas. Lalu, untuk pendekatan metode dan model pembelajaran yang digunakan yaitu dengan pendekatan saintifik dan TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan, serta model pembelajaran yang digunakan yaitu discovery learning. Nah, untuk media pembelajarannya, di sini kami menggunakan sistem periode unsur, e-book, LKPD, e-LKPD, dan PPT. Dan alat pembelajaran yang digunakan yaitu spidol, whiteboard, laptop, proyektor, serta bahan pembelajaran yang digunakan yaitu LKPD, bahan ajaran berupa handout, dan buku kimia kelas 10, serta ini merupakan link untuk sistem periode unsurnya. Di sini sumber belajarnya itu berasal dari eh, buku paket untuk kimia 2 SMA dan MA untuk kelas 11, buku paket untuk kimia SMA MA untuk kelas 10, dan juga mencari informasi terkait penamaan penamaan tata nama senyawa kovalen biner, poliatomik, dan organik sederhana menurut aturan IPEC. Lalu untuk kegiatan pembelajarannya diawali dengan memberi pendidik atau guru diawali dengan memberikan salam pembuka, motivasi belajar, berdoa, dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Lalu di sini juga guru memeriksa kehadiran siswa, memberikan persepsi, contohnya seperti tanya jawab mengenai tata nama senyawa kimia dengan alokasi waktu 15 menit. Lalu ini merupakan salah persepsi lainnya atau tanya jawab lainnya yang akan diberikan contoh yang akan diucapkan oleh guru nanti. Serta di sini juga pada kegiatan awal ini pendidik atau guru mencapai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Lalu untuk kegiatan inti dialokasikan waktu 60 menit, yang dimana kegiatan ini diawali dengan mengamati, yaitu mengkaji literatur mengenai tata nama senyawa organik dan organik sederhana menurut aturan IPEC. Kemudian diberikan sesi tanya jawab, yang dimana peserta didik diminta untuk mengumpulkan beberapa pertanyaan atau masalah yang relevan dan memilih salah satu masalahnya yang akan dijadikan sebagai hipotesis melalui jawaban atas pertanyaan mengenai hukum dasar kimia. Mohon maaf sebelumnya mengenai tata nama senyawa kimia. Baik, contoh pertanyaannya itu seperti bagaimanakah cara menerapkan aturan IPEC untuk memberikan nama senyawa, suatu senyawa. Lalu setelah kegiatan menanya berlangsung, dilakukanlah atau dilanjutkan dengan kegiatan pengumpulan data, yang dimana di sini pendidik atau guru akan menjelaskan atau memberikan informasi terkait tata nama senyawa organik dan anorganik menurut dengan aturan IPAC-nya. Lalu di sini siswa juga akan mengkaji mengenai literatur tersebut untuk menjawab pertanyaan yang dia sampaikan yang memiliki kaitan dengan tata nama senyawa organik dan anorganik menurut aturan IPAC. Lalu setelah menanya, dilakukan kegiatan mengasosiasi yang dimana pada kegiatan ini dilakukan penyimpulan atau menyimpulkan penerapan aturan tata nama yang dilanjutkan dengan berlatih memberikan nama suatu senyawa sesuai dengan aturan yang telah dipelajari tadi. Nah, selanjutnya siswa diminta untuk menyajikan atau mengkomunikasikan terkait penerapan aturan tata nama senyawa organik dan anorganik ini menurut aturan IPA. Lalu pada tahap penutup itu dilakukan dengan alokasi waktu 15 menit, yang dimana di sini guru dengan siswa dengan
bantuan atau bimbingan dari guru akan menyimpulkan terkait seluruh kegiatan belajar yang telah dilakukan mengenai subtopik tata nama senyawa. Lalu, jika siswa masih memiliki pertanyaan atau hal-hal yang ingin dia tanyakan, yang ia ragukan, siswa dipersilahkan atau diberikan kesempatan oleh guru untuk eh, bertanya kembali. Lalu kemudian pada tahap ini juga guru akan memberikan sebuah evaluasi, mungkin satu atau dua soal secara tertulis mengenai tata nama senyawa, yang dimana bisa saja pada tahap ini kita disuruh menebak nama senyawa tersebut atau menebak rumus dari senyawa yang sudah diberikan. Lalu peserta didik akan menyimak penjelasan dari guru mengenai materi atau kompetensi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, di sini juga guru dan peserta didik mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan salam penutup. Nah, untuk penilaiannya, di sini digunakan teknik penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang dimana untuk sikap itu dilakukan dengan observasi, pengamatan atau jurnal, dan penilaian pengetahuan dilakukan dengan tes tertulis, serta penilaian keterampilan dilakukan dengan keterampilannya dalam menyampaikan hasil diskusinya. Nah, bentuk penilaiannya ada yang observasi dan tes tertulis, yang dimana observasi ini dilakukan dengan lembar pengamatan dari aktivitas peserta didik, dan tes tulisnya diambil dari urian atau lembar kerja yang dikerjakan oleh peserta didik. Nah, untuk instrumen penilaian nanti akan dibahas pada eh, slide selanjutnya. Kemudian untuk remedial. Nah, remedial ini akan dilakukan bagi peserta didik yang capaian KD-nya belum tuntas atau belum tercapai. Nah, tahap pembelajaran remedial ini akan dilaksanakan melalui remedial teaching atau klasikal, atau tutor sebaya, atau mungkin diberikan tugas dan diakhiri dengan memberikan tes. Nah, ini merupakan pengayaannya bagi siswa yang memiliki atau nilai ketuntasannya itu sudah pas, akan diberikan materi yang masih dalam cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Lalu untuk siswa yang nilainya kurang akan diberikan materi melebihi cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Selanjutnya ini merupakan lampiran satu mengenai instrumen penilaian sikapnya. Nah, di sini diberikan 5 kolom, yaitu terkait waktu. Di sini bisa diberikan tanggal ataupun waktu hari ataupun waktu terjadinya pada jam berapa, nama, serta kejadian atau perilaku yang ia lakukan. Atau bisa saja perilaku yang baik atau yang menyimpang, dan kita berikan nilai butir sikapnya. Lalu, jika misalnya ia melakukan kegiatan yang menyimpang atau yang tidak sesuai dengan aturan sekolah, akan segera ditindaklanjuti bagaimana nanti yang telah disepakati oleh sekolah. Lalu untuk yang kedua yaitu penilaian sikap. Nah, di sini diberikan format lembar pengamatan sikap peserta didik, yang dimana diberikan identitas dari peserta didik tersebut, eh, dilanjuti dengan materi saat observasi, yang dimana di sini kan kita membahas terkait tata nama senyawa. Berarti materi saat diobservasinya itu mengenai tata nama senyawa, tergantung dari apa yang kita bahas waktu pertemuan tersebut. Adapun sikap yang dinilai itu sikap jujurnya, disiplin, tanggung jawab, peduli lingkungannya, dan kerjasamanya. Bisa kita lihat di sini ya, dengan kriteria yang sudah diluluskan pada ini. Jika sesuai dengan apa yang tertera pada kriteria ini, maka hasil pengamatannya akan diberikan eh, tanda seperti tanda rumput dia, dan jika misalnya tidak sesuai dengan kriteria akan diberikan tanda tidak. Lalu selanjutnya terkait LKPD-nya, ini merupakan ada beberapa contoh soalnya mengenai LKPD yang akan diberikan kepada siswa. Kemudian untuk instrumen tes tertulisnya dilakukan melalui soal yang diberikan oleh guru ketika akhir kegiatan, di mana di sini akan diberikan 3 buah soal mengenai
tata nama senyawa yang bisa kita lihat di sini. Nah, sehingga nanti berdasarkan dari soal yang dijawab itu, jika skor yang diperoleh itu benar semua, maka akan mendapatkan nilai 100. Jika tidak sempurna, maka untuk nilainya bisa dihitung dengan rumus seperti ini. Lalu untuk instrumen penilaian presentasinya, di sini kita tuliskan nama siswanya. Di sini kita berikan nilai 1 sampai 4 mengenai kelengkapan materi, begitu juga untuk penulisan materi dan kemampuan presentasinya. Sehingga nanti di sini kita tuliskan skor total dan juga nilai akhirnya. Nah, untuk pedoman penskoran mengenai instrumen penilaian presentasi ini bisa kita lihat di sini. Untuk kelengkapan materi, eh, nilai 4 diberikan kepada siswa yang presentasinya terdiri atas atau struktur dari presentasinya itu terdiri dari judul, isi materi, dan daftar pustaka. Presentasi sistematis sesuai dengan materi, apa yang dipresentasikan itu dia secara runtun sesuai dengan materi yang ia ada buat, lalu meneluskan rumus masalahnya, dan juga dilengkapi dengan gambar bila perlu, dan hal-hal yang menarik sesuai dengan materinya. Lalu, jika hanya 3 dari kriteria ini terpenuhi, akan diberikan nilai 3, begitu juga seterusnya. Masing-masing dari kriteria ini akan diberikan nilai 1. Lalu untuk penulisan materi, itu akan diberikan nilai 4 jika materi itu dibuat dalam bentuk PowerPoint, tulisannya terbaca dengan jelas, isi materinya ringkas dan berbobot, tidak kelebihan dengan bacaan saja, lalu bahasa yang digunakan itu mudah dipahami dan sesuai dengan materinya. Nah, masing-masing poin ini diberikan poin 1, sama seperti kelengkapan materi. Jika salah satu dari poin ini tidak ada, berarti eh, poinnya tidak 4, melainkan dikurang 1 sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Nah, begitu juga untuk kemampuan presentasinya. Nilai 4 diberikan kepada siswa yang memiliki kepercayaan diri tinggi, antusias, dan bahasa yang lugas. Seluruh anggota kelompoknya berperan secara aktif, dapat mengemukakan ide dan berargumentasi dengan baik, serta dapat memanajemen waktu yang baik. Sehingga nanti akan didapatkan skor maksimal itu sebesar 12. Nah, untuk nilai peralahan totalnya bisa dihitung dengan rumus berikut ini. Baik, sekian tadi terkait pembahasan mengenai RPP untuk tata nama senyawa kimia pada kelas 10 semester 2 ini. Mohon maaf sebelumnya apabila saya ada kesalahan dalam menutur kata dan juga ada kekurangan dari RPP ini. Saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om. Berikutnya.